Jadi 2019 kekayaan 50 orang, 50 doang nih, 2.500 triliun. 2026 angkanya menjadi 4.600 triliun. Kok bisa ketimpangan itu terjadi? Kok bisa angkanya melebihi APBN? 50 orang ini bisa membeli Indonesia. Kita memberikan insentif dan penghargaan di Indonesia ini orang untuk jadi sangat-sangat kaya. Dipersepsikan dia kerja keras. Jawabannya adalah mereka 50 orang ini tidak kaya karena kerja keras. Kenapa? Karena 50 orang yang paling kaya, sumber kekayaannya 58% itu dari ekstraktif. Tambang batu bara, tambang nikel, tambang galian C. Dan satu lagi adalah dari sawit. Jadi kalau nggak nambang, nyawit. Kecanduan yang bahaya itu dua. Kondisi sekarang apa jalan keluarnya? Satu yang paling konkret adalah kalau masih percaya struktur ya. Dorong Purbaya untuk segera bikin pajak kekayaan. Pertanyaan pertamanya, kenapa kita perlu mendiskusikan masalah soal ketimpangan? Itu dulu. Ketimpangan ini kenapa perlu dibicarakan sekarang? Karena kalau melihat dari pemerintah, terutama Purbaya ya, selalu klaim ekonomi itu baik-baik aja. Coba deh, kita mau ngomong apa? Pertumbuhan ekonominya kemarin diumumkan 5,6%. Kan bagus. Ya kan? Cuman salahnya kalau pengen 8% ke Vietnam aja. Jadi kemarin harusnya Pak Prabowo bilangnya, kalau gak suka kaburnya ke Yaman gitu kan. Salah. Kalau gak suka sama Indonesia kaburnya ke Vietnam. Karena mimpi ekonomi 8% itu Vietnam udah capek. Jadi kita cuma kalah sama Vietnam. Kalau kita hanya melihat dari pertumbuhan ekonomi, maka udah ada masalah. Karena dari pertumbuhan ekonomi, lapangan kerjanya itu juga ada. Jadi kalau Gibran bilang 19 juta lapangan kerja, itu pun bisa dijawab hari ini 19 juta lapangan kerja itu ada, sudah tercapai. Dari mana dong datanya? Makin banyak kan yang jadi ojol. Ojol itu udah 4 juta penduduk. Ojol. Baru ojol. Ya. Mahasiswa di ITB dan di UGF. Ini ada yang di Jawa gitu ya. Sambil kuliah karena gak cukup bayar UKT-nya. Dia nyambi jadi bersih-bersih kos-kosan. Dia kerja sampingannya beresin lemari anak kos. Itu ada pekerjaan itu. Bahasa kerennya side hustle. Kerjaan sampingan. Itu kalau BPS, Badan Pusat Statistik telepon. Mahasiswa yang sambil kerja jadi kerja serabutan itu akan dimasukkan sebagai penduduk bekerja. Jadi kalau kita mau bacanya lewat ekonomi dari level yang sangat makro, gak ada masalah Indonesia ini. Percaya sama saya. Pasti akan dibilang Indonesia ekonomi yang kuat. Yang percaya Indonesia gelap, kabur aja. Apa? Rupiah. Saya sekarang tanya kepada saudara-saudara semua. Rupiah 17.600 ngaruh gak ke kehidupan kalian? Tidak. MBG berguna tidak? Jadi ya perhatiin ya. Indonesia adalah negara yang si Arab sedang ada masalah krisis minyak. Baik-baik aja gak kita? Ada masalah gak sih? Paling yang mempermasalahkan kan inflasi pengamat. Banyak orang bikin konten kan. Coba cek, ada nggak yang hari ini antri di SPBU? Ada nggak? Ini kita ngecek dulu ya, ngecek nadi ekonomi Makassar. Kafe masih rame kan? Kemarin ngobrol sama Mas Yusuf. Rame nggak nih? Apalagi lagi libur panjang nih. Biasanya teman-teman mungkin banyak pergi kan? Tadi saya di jalan, macet.
Dan semua mall yang ada di Makassar rame. Jangankan Blok M di Jakarta, di Makassar aja rame. Kalau kita ngelihatnya begitu, seolah nggak ada masalah sama ekonomi. Masalahnya di mana? Ini yang nyinyir-nyinyir aja ini. Ini mungkin teman-teman pasca sarjana yang bikin tesis atau disertasi. Masalah daya saing Indonesia. Kerapuhan ekonomi Indonesia. Kalau kita lihat, hanya dari angka statistik, maka pemerintah akan punya 1000 cara untuk bilang tidak ada masalah ekonomi. Ini momen pertumbuhan lagi bagus-bagusnya. Butuh kerja, teman-teman butuh kerja. Saya kasih 50.000, Midaik ini ke situ. Kerja bukan? Kalau cuma kerja. Butuh duit kan? Iya, ini saya kasih 50.000, pindahin dari sini ke Yusuf. Kerja nggak itu? Badan Pusat Statistik membuat itu kerja. Jadi kalau cuma kerja, banyak kerjaan. Tapi kerja yang berkualitas, itu pertanyaan lain. Jadi kenapa kita bicara soal ketimpangan, pertanyaan berikutnya adalah, pertumbuhan ekonomi itu siapa yang menikmati? Hilirisasi yang ada di Morowali, yang ada di Sagea, yang ada di Halmahera, itu siapa yang menikmati? Kerja. Kalau cuma sekedar kerja, saudara-saudara kita sekedar statusnya bekerja menurut negara, pekerja kasar jumlahnya naik. Anak muda yang jadi pekerja kasar, ngangkut batu, itu kerja bukan? Ini kita nggak ngomong semua pekerjaan halal, ya, kecuali pekerjaan yang diharamkan. Enggak, kita nggak bicara itu. Ya, pekerja angkat batu adalah pekerjaan yang halal. Iya dong, halal loh. Kalau dalam terminologi itu. Tapi apakah kita pengen anak-anak muda itu jadi pekerja kasar? Itu pertanyaan berikutnya. Jadi siapa yang menikmati pekerjaan yang sedikit jam kerjanya, penghasilannya paling tinggi? Maka disitulah ketimpangan itu perlu dibedah. Untuk menjawab ekonomi baik-baik saja, maka kita akan bilang baik-baik saja untuk siapa? Hilirisasi menghasilkan ratusan triliun investasi. Uangnya di sini enggak? Emang uangnya di Makassar? Uangnya di Singapura dibuat beli apartemen. Uangnya di Jakarta. Orang yang namanya hilirisasi itu proyek strategis nasional, mana ada pemerintah daerah dapat. Maka di situ yang harus utama kita jawab, kenapa kita harus membicarakan di warung, di kelas soal masalah ketimpangan. Karena kita cuma bicara pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, tanpa tahu itu sebenarnya menurut siapa. Nah itulah yang mendasari kenapa kita harus melihat ketimpangan. Yang kedua, ini saya mau kasih tahu ya. Saya dan Mas Yusuf nih ya. Saya tanya nih. Mas Yusuf. Mas Yusuf, udah makan malam belum? Udah. Sekali menghabiskan makan malam berapa? Sebagai mahasiswa pasca sarjana kan ya? 15.000. 15.000 sekali makan. Percaya nggak? Percayalah, masa sama teman sendiri gak percaya? Ya kan? Oke. Mas Yusuf tanya ke saya. Saya makan malam tadi habis berapa? Mas Bima habis berapa? Saya jawab ya. 5.000 rupiah. Kok bisa? Di CV Badan Pusat Statistik Bappenas gagal menjawab ketimpangan. Kenapa? Makin miskin orang, makin turun kelasnya, dia akan ditanya makan, dia akan jawab angka yang paling tinggi. Coba tes teman-teman kalian.
Yang makin menengah ke bawah ditanya, ke kampus naik apa? Dia jawab, oh iya habis beli motor Ninja Ji. Terus kosnya di mana? Dia gak mau ngasih tahu kosnya. Itu tuh rumah tikannya itu Ji. Itu tempat tinggal. Semakin dia kaya, ditanya makannya, itu akan jawab nominal yang paling kecil. Bener abang? 5.000? Bener. Kenapa? Saya takut makanan yang ada gulanya. Ya kan? Takut kena diabetes. Saya takut makanan yang bikin darah tinggi. Jadi saya menghindari daging. Oh, vegetarian. Vegetarian makan cuma salad. Suruh pembantunya beliin belanja di pasar. 5.000 dapat gak makan? Dapat lah. 5.000 satu kali makan. Kalau isinya sayur, lebih dari cukup pak. Sisanya masih bisa ngasih kambing kan gitu ya. Jadi makin dia kaya, dia akan humble, rendah hati untuk bilang, saya nggak punya apa-apa. Bener nggak? Itu gagal dipotret ketimpangan dari situ. Makanya Badan Pusat Statistik punya yang namanya rasio Gini. Untuk menunjukkan ketimpangan 20% orang yang paling kaya dengan 40% orang yang paling bawah. Disurvei sama BPS, kalau orang kaya disurvei, mobilnya itu ditaruh ke garasi yang lain. Kalau perlu nama mobilnya, bukan nama dia. Pernah dengar gak cerita orang punya Ferrari, pas dicek sama petugas pajak, dinas daerah, dinas pendapatan daerah di Spenda, dicek sama Samsat, yang punya Ferrari itu di Jakarta, pas dicek rumahnya itu di gang sempit, yang Ferrari gak bisa masuk. Jadi cuma muat satu mobil. Bahkan satu motor di gang sempit. Ternyata Ferrarinya nggak di situ. Ferrarinya dipakai bosnya. STNK-nya atas nama office boy. Office boy-nya tinggal di gang sempit. Jadi pas petugas BPS datang ke rumahnya orang kaya, Bapak punya kendaraan itu ya? Enggak, pinjam. Makanya kalau kita hanya berpaku sama yang namanya rasio Gini, tidak valid menjelaskan ketimpangan. Orang yang ngaku makannya 5.000 sekali makan, Ferrarinya mungkin diparkirnya di Monaco. Apartemennya disembunyiin di Singapura. Kalaupun ada berangkas, kayak kemarin kejadian di Jakarta, salah satu anggota dewan rumahnya diserbu, ternyata di berangkasnya ada 5.000 dolar Singapura. Siapa yang punya 5.000 dolar Singapura? 5.000 dolar Singapura itu setara 50 juta rupiah selembar. Orang Singapura pun gak mungkin pegang 5.000 dolar Singapura. Berarti orang yang sangat-sangat kaya. Tapi kalau dilihat ke rumahnya, pasti di gang sempit dan lain-lain. Itulah. Jadi kita nggak pakai ketimpangan berdasarkan konsumsi atau pengeluaran. Karena pasti nggak valid. Makanya yang harus kita cari adalah tanya ke Mas Yusuf. Mas Yusuf, deposito, tabungan, apartemen, saham, obligasi, berapa? Itu pertanyaan yang lebih valid daripada Mas Yusuf malam tadi menghabiskan makan malam berapa? Itu akan kelihatan yang namanya ketimpangan. Yaitu dari sisi harta. Nah kita cari ketimpangan dari sisi orang-orang yang super kaya. 50 orang yang paling kaya tadi, kekayaannya setara 55 juta. Tapi bukan cuma itu aja ya, data yang mengagetkan. 2019 sampai 2026, kekayaannya naik hampir 2 kali lipat. Hanya 50 orang yang paling kaya. Jadi 2019 kekayaan 50 orang, 50 doang nih. Itu 2.500 triliun. 2.500 triliun. 2026 angkanya menjadi 4.600 triliun. Hanya dalam 2019 ke 2026
Kenaikannya hampir 2 kali lipat. Kenapa ketimpangan? Nah, baru pertanyaannya, kok bisa ketimpangan itu terjadi? Kok bisa angkanya melebihi APBN? 50 orang ini bisa membeli Indonesia. Kenapa? APBN kita setahun 3.800 triliun. 50 orang ini, bahkan satu kafe ini mungkin ada 100. Setengah ini aja nih ngumpul, se-Indonesia bisa dibeli. Karena dia punya kekayaan 4.600 triliun. Dari mana ketimpangan itu berasal? Pertanyaannya adalah, kok bisa ada orang sekaya itu? Setelah kita telusuri bisnisnya apa aja, untuk mematahkan mitos, bang jangan sirik bang, bisa gitu ya. Bang jangan sirik bang sama orang kaya bang, kita juga mau jadi kaya. Kan gitu. Purbaya juga bilang, sebentar lagi kita akan kaya bersama. Jadi kaya itu menjadi insentif. Dan orang yang gak mau melihat orang kaya dianggap syirik. Padahal syirik itu dalam Islam gak begitu ya. Syirik itu menyebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bahasa plesetannya kan jadi syirik aja gitu. Lucu juga sih ya. Syirik aja loh gitu. Kita memberikan insentif dan penghargaan di Indonesia ini orang untuk jadi sangat-sangat kaya. Dipersepsikan dia kerja keras. Jawabannya adalah mereka 50 orang ini tidak kaya karena kerja keras. Kenapa? Karena 50 orang yang paling kaya, sumber kekayaannya 58% itu dari ekstraktif. Tambang batu bara, tambang nikel, tambang galian C. Dan satu lagi adalah dari sawit monokultur. Jadi kalau nggak nambang, nyawit. Kecanduan yang bahaya itu dua. Nambang dan nyawit. Ah nyawit loh gitu. Nanti kalau saya kelamaan ngomong gitu, nyawit ya bang ya. Jadi obat yang paling berbahaya, lebih berbahaya daripada COVID-19. Nyawit dan nambang. Nah, kalau kita bongkar 58% kekayaannya, itu kan gak masuk akal. Kenapa? Tambang, sejak kapan tambang milik mereka? Izin usaha pertambangan itu, tanahnya milik negara. Gimana? Sawit, hak guna usaha, perkebunan sawit. Lahan sawitnya emang punya siapa? Tapi kami kan bekerja keras dengan segala resiko dan penuh perhitungan. Sehingga kami bisa jadi orang kaya seperti hari ini. Gak ada. Sebagian orang-orang 50 yang paling kaya itu juga dapat warisan. Makanya nanti kalau ada pertanyaan, bang, kalau gitu gimana caranya kita kaya bang? Baca buku, kerja keras, jadi yang paling pinter di kelas gitu kan kalau masih kuliah. Rajin bertanya sama dosen, duduk paling depan. Gitu ya bang ya? Sama ikut seminar kewirausahaan. Anda percaya ingin sukses? Super sekali. Karena sertifikat bisa diambil ke Mas Jessica. Satu sertifikat 500.000. Bener gak? Itu zaman-zaman saya lagi masif-masifnya seminar motivasi. Untuk hari ini gak terlalu banyak ya. Sekarang seminarnya adalah kaya cepat dengan kripto. Kaya cepat dengan saham. Saya tanya tuh, isinya kelas-kelas saham itu apa? Nggak semua nih, cuma tes beberapa. Kelas-kelas saham isinya apa? Telegramnya isinya jam 9 pagi. Serok. Bang, tapi kan jatuh IHSG. Itu kesempatan bagus. Kamu jangan lihat hari ini. Sebelum dibeli asing. Diserok lah, makin ke bawah lagi, makin ke bawah lagi. Isinya begitu. Terus jadi influencer. Ingat kata-kata saya, orang-orang yang kemudian jadi influencer, mengaku pro saham atau kripto, sebentar lagi akan memenuhi pejat. Orang itu kalau main saham, terutama di jam-jam aktif, gimana waktu buat bikin konten? Cari pemain saham yang benar-benar pemain saham. Gak ada waktu lah bikin konten gimana? Apalagi ngebuka portonya kan? Udah gitu ada yang pamer tuh portonya lagi merah semua nih dalam seminggu terakhir. Tenang aja guys,
Masih tenang aja. Tenang aja guys. Ini cara sukses. Anda jangan lihat merah sekarang, kita serok semua. Kalau mau jadi sukses kita harus short term pain, long term gain. Ini tuh cuman kesediaan waktu pendek, tapi ke depan kita akan dapat pendapatan yang tinggi. Jadi kaya dengan spekulasi kripto, kaya dengan spekulasi saham. Lo tahu gak sih ngapain beli saham? Bang, yang penting kata influencer ini cara jadi kaya cepat, begitu caranya. Makanya kita harus hanya dengar, lu punya Ferrari nggak? Ferrari lu karena apa? Ya kan? Sampai ada teman saya ngomong gitu, ketularan influencer. Bang Bima, mau lu 10 tahun lu jadi pengamat ekonomi, jadi peneliti ekonomi, Lambo lu warna apa sih? Lamborghini-nya warna apa? Jadi kriteria sukses itu begitu. Salah. Bukan ikut kelas saham, bukan ikut kelas kripto kalau mau jadi sukses. Nikah sama yang sukses, yang udah sukses proven gitu loh. Jadi 50 orang itu, cek ada nggak pergaulan teman-teman? Ke 50 orang yang paling kaya itu. Cucunya kah? Minimum pembantunya deh. Supirnya deh. Udah kalau nggak ada kayak gitu, mau kerja banting tulang juga. Gak ada yang bisa masuk ke 50 list orang yang paling kaya. Versi Forbes. Jadi, tangga sosial kita tuh patah. Di Amerika juga gitu. Orang yang dianggap sukses, itu adalah orang-orang yang menjadi inovator teknologi. Dia lupa. Ya kan Elon Musk lagi di Amerika, lagi di Cina kan sekarang. Terus dia foto-foto gini. Terus katanya, beritanya, pada waktu kunjungan Trump dengan Xi Jinping ini, yang sekarang bintangnya adalah Elon Musk. Karena Trump berhasil membawa orang yang paling kaya di muka bumi ini, salah satu, untuk ke Cina. Jadi dia dekat pemerintah, dia dekat sama kekuasaan, berdasarkan pada teknologi, kemudian dia layak disebut sebagai orang kaya dan gak ada masalah soal itu. Kalau dikritik, Elon Musk akan bilang, kami menyediakan lapangan kerja juga dengan Tesla dan lain-lain. Teman-teman jangan lupa, dan saya sarankan untuk membaca buku judulnya The Value of Everything. Value of Everything ini karangan Mariana Mazzucato. Saya kira udah mulai ada terjemahan bahasa Indonesia nih. Saya kasih tahu, Mariana Mazzucato itu membongkar mitos-mitos kekayaan karena teknologi dari kerja keras. Kalau tidak ada belanja pemerintah untuk internet, gak ada Elon Musk, gak ada Bill Gates. Dari mana belanja pemerintah untuk internet, untuk GPS? Fasilitas roket itu juga subsidi dari pemerintah Amerika. Dari puan pembayar pajak. Kok sekarang ngerasa di atas negara? Konglo-konglo ini merasa di atas negara. Persis sama. Dia bisa jadi orang super kaya, seolah tambang itu dari lahir punya dia. Seolah lahan untuk sawit itu dari lahir punya dia. Itu punya negara cuy. Sebagian clash dengan masyarakat adat, sebagian clash masuk wilayah hitam. Jadi kalau gak punya masyarakat adat, itu punya negara. Tapi mereka potentang-potenteng kan. Saya di atas negara, saya bisa beli politisi, saya bahkan bisa beli kebijakan. Jadi kalau struktur ketimpangan ini gak dibongkar asalnya, dari ekstraktif, dari sistem politik kita yang bisa dibeli setiap 5 tahun sekali, dan kita masih berpikir, oh iya, wajar dong orang Indonesia masa gak boleh money politik? Toh kita lagi butuh uang bang, masa kalau ada yang ngasih 200 ribu sama beras kita kok tanpa tahu uang 200 ribu itu asalnya dari mana? Dan tanpa pernah berpikir, sesekali bukan kita minta uang ke politisi setiap 5 tahun,
Anak muda sekarang harus pikir, suatu saat politisi yang kita bayar dengan patuang uang kita. Jadi kita belum sampai ke sana dari sisi politik. Sehingga ketimpangan ini tetap dilestarikan dan kita jadi permisif. Anak mudanya permisif. Alah bang, yang penting kerja aja. Yang penting bisa hidup bang. Alah bang, ngapain sih bang? Kita kritis-kritis bang. Tuh lihat tuh, yang tadinya BEM teriak-teriak sekarang di parlemen ngapain bang? Udahlah hidup gini aja. Jadi permisif, jadi apatis. Ya masyarakat bawahnya, yang gak seberuntung teman-teman yang pendidikannya sarjana, tiap 5 tahun nunggu kapan serangan fajar dan berasnya nyampe depan rumah. Gila. Di Amerika Serikat memutus ketimpangan dimulai dari cara politik yang bagus. Gimana caranya? Mau you sumbang $200, mau you nyumbang $100, ada pengusaha yang nyumbang $2 miliar, suaranya sama di mata politisi. Itu yang dilakukan Zohra Mamdani, Alexandria Cortez. Jadi instead begini, masyarakatnya begini nih. Itu sesuai dengan prinsip Islam. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, tapi nggak pernah dipraktekkan. Bahkan beberapa mahasiswa juga ikut-ikutan, kalau nggak bagiin serangan fajarnya, dia juga ikut-ikutan begini. Lumayan apa? Masa kita tolak soal pilihan kan? Suka-suka kita, situ udah salah. Gimana lu? Soal pilihan suka-suka kita. Emang politisinya bodoh? Enggak. Serangan fajar juga diberikan pada saat keluar dari kotak politik. Jadi serangan fajar sekarang juga canggih. Gak fajar subuhnya sebelum nyoblos. Setelah nyoblos, difoto dulu kertas suaranya baru direverse. Itu loh, kita kalau memahami poligraf bekerja, ketimpangan bekerja, maka yang kita harus putus salah satunya adalah cara mereka berbisnis, transparansinya, dan ikat satu kakinya dengan yang namanya pajak kekayaan. Itu konkret. Zohra Mamdani salah satunya mendorong pajak kekayaan. Yang bisa dilakukan apa pajak kekayaannya? Kalau ada orang kaya di New York punya rumah lebih dari satu dan rumahnya dijadikan bahan spekulasi, maka ditambahin pajak rumah yang jadi bahan spekulasi tadi. Sehingga satu keluarga di New York mau sekaya apapun cukup satu rumah. Itu pajak kekayaan, itu wealth tax. Ada juga yang caranya adalah memajaki 2%. Terus saya nanya nih teman-teman. Saya dulu lama bergelut di ekonomi Islam juga. Ada yang nanya, Bang Bima, yang harusnya dilakukan itu mendorong ekonomi syariah, ekonomi Islam. Iya, benar. Zakat itu kurang sempurna apa sebagai instrumen menurunkan ketimpangan? Yes. Zakat jadi pengurang pajak sekarang bisa. Sudah. Yang kurang apa? Realistis dong. Lihat 50 orang yang paling kaya. Yang muslim mana? Bisa nggak kita zakatin? Jadi saya setuju 100% dengan instrumen ekonomi syariah untuk memajaki yang muslim. Tapi untuk mereka yang sangat-sangat kaya, bahkan mereka tidak mempan dengan yang namanya persepuluhan. Karena 50 orang terkaya itu bisa dicek berapa persen yang muslim. Yang bisa kita dorong untuk bayar zakat. Kan enggak. Berarti harus ada instrumen lain yang memaksa. Jadi jalan agama bisa kita pakai. Di dalam Islam juga banyak sekali ada pajak tanah dan lain-lain. Tapi jalan negara untuk memaksa mereka membayar kontribusi lebih, itu juga harus dipakai. Gitu. Jadi dua jalan ini harus paralel dipakai. Jangan pajak yang dikejar kita-kita ini nih. Di kafe beli minum kena pajak retribusi daerah, kena PPR yang 11%. Saya mau ngajak teman-teman semuanya, lain kali kalau ada diskusi, seminggu sebelum diskusi, kita tempel struk belanja teman-teman di mini market, di restoran,
tempel di depan ini struk pajaknya. Terus kita hitung dari peserta diskusi berapa selama seminggu pengeluaran untuk pajak. Biar tahu, karena ini nggak kerasa nih, struk belanja ini dianggap 11%. Apalagi yang suka ngerokok, ini kan sebagian besar nih laki-laki. Ya ngerokok sih ngerokok aja bang, gitu kan. Tanpa tahu berapa cukai yang dibayar dan itu masuk kantong negara juga. Makin kaya, saya kasih tahu ya, kenapa yang miskin tetap miskin, makin kaya, hidungnya makin sehat, makin gak ngerokok. Kalau masih ngerokok, itu kelas menengah. Kalau ngerokoknya nggak pakai pita cukai, itu orang miskin. Jadi makin miskin, dia bisa jadi tidak membayar cukai. Yang kelas menengah, yang pakai pita cukai, kontribusinya paling besar terhadap negara. Yang paling kaya, tidak ngerokok sama sekali. Coba tanya, teman-teman udah lihat dokumenter dari wawancara pemilik rokok? Dia ditanya sama bule, Anda kan pemilik rokok, perusahaan rokok. Anda merokok enggak? Enggak. Alasannya apa? Ya saya tahu produknya itu nggak bagus buat kesehatan. Lah. Jadi orang kaya hidupnya rata-rata lebih panjang. Karena kalau sakit dikit ya, kegores nih, jatuh, langsung diantar ke Singapura. Atau ke Swiss, biar sekalian jalan-jalan sambil penyembuhan, dapat dokter terbaik. Ya kan? Yang menengah gini, kontribusi harus bayar terus BPJS Kesehatan. Dan banyak pungutan-pungutan lainnya. Jadi sebenarnya ini adalah situasi yang dirugikan di dalam ruangan ini, kita semua ini adalah kelas menengah. Yang kaya makin kaya, yang miskin dapat MBG. Ya dong. Dan 5 tahun sekali dapat serangan fajar. Yang menengah begini nih. Kalau menengahnya habis dia naik ke atas jadi orang kaya baru kok KB, saya masih seneng. Jadi kalau ada kayak Mas Yusuf nggak nanya HP saya apa, dari tadi ngeliatin aja gitu ya, itu OKB. Saya senang. Jadi kalau ada teman-teman yang kayak gitu, nggak apa-apa. Itu tanda menengahnya naik agak ke atas. Ya kan, HP-nya digini-giniin. Nanya dong, nih iPhone ke-17 Pro Max berapa? Gitu kan. Itu berarti tanda OKB. Tapi kalau sekarang yang terjadi, justru kelas menengahnya 10 juta kelas menengah turun dalam 10 tahun terakhir. Nih. Dan begitu kelas menengah yang turun, haram hukumnya beli bebek subsidi dan LPG melon. Pasti dinyinyirin. Susah kan jadi kelas menengah? Dia pada dapat subsidi, makin gepeng. Sementara dari pemerintah Prabowo itu melayani mereka yang paling bawah. Dengan berbagai bansos perumahan rakyat dan lain-lain. Dengan KUR dan lain-lain. Yang tengah ini, kalau nggak dijaga, artinya apa? Artinya runcing. Isu apapun nggak penting. Karena terlalu tajam antara kelas menengah dan kelas bawah. Dan kelas atas bukan kelas yang paling bawah. Ini pra-revolusi bu. Kalau yang atas makin kaya, yang menengah turun ke bawah, menengahnya kosong. Menurut saya isu apapun gak penting. Mau isu soal korupsi, mau isu soal PBB, cek deh. Semua akan mengerucut dan terlalu tajam buat suatu negara itu gak bagus. Negara yang bagus adalah negara yang kelas menengahnya itu hidup. Makanya ini dalam ekonomi disebut Chilean paradox. Karena di Chile pertumbuhan tinggi, Chile hari ini negara maju. Tapi karena kelas menengahnya makin meciut, terjadi gejolak besar yang menumbangkan Jenderal Pinochet. Itu sejarahnya Chile. Karena terlalu tajam dan hilang di tengahnya. Iya dong. Makanya ya teman-teman, di dalam Islam gak boleh kosong di tengah ini.
Kenapa Baitul Mal itu menjadi penting? Itu karena kalau terlalu tajam, dakwah akan sulit karena terlalu tajam. Yang dakwah orang kaya dong berarti ke orang miskin. Karena yang dari menengahnya nggak ada. Itu gejolak terus. Dari semua sistem pemerintah kalau dicek ya. Isu politik, isu korupsi, isu skandal itu cuma pemicu. Tapi yang menggerakkan orang adalah ketimpangannya terlalu tajam. Sekarang gini deh. Teman-teman punya restoran. Karena nggak ada kelas menengahnya, di depan restoran ini gelandangan tidur di depan restoran teman-teman. Apa yang pertama kali dipikirkan gelandangan di depan restoran yang mewah? Ya kalau dia lapar dia mencari kaca ambil makanan ya kan gitu kan? Bener nggak? Bener dong. Teman-teman punya showroom motor. Gak ada kelas menengahnya atau sedikit kelas menengahnya. Di depan showroom motornya ada orang yang bahkan gak rumah. Apa yang pertama kali dipikirin? Kalau dia lapar dan dia ngeliat di depan matanya ketimpangannya begitu nyata. Apa yang mau dipikirin? Pertanyaan lainnya. Teman-teman mahasiswanya naik motor. Tiba-tiba ada pejabat teot-teot. Gitu kan. Apa yang pertama kali dipikir? Jujur deh. Itu makanya ya kenapa kita peduli untuk menghabisi yang namanya ketimpangan. Kalau nggak bisa dihabisi, direduksi ketimpangannya jadi nggak terlalu tajam. Nah ini sebagai penutup, saya cuma bilang gini. Kalau Anda bilang, Bang, kondisi sekarang apa jalan keluarnya? Kita harus ngapain? Satu yang paling konkret adalah, kalau masih percaya struktur ya, dorong Purbaya untuk segera bikin pajak kekayaan. CSR gimana Bang? Kalau perusahaan bagi-bagi CSR, nanam pohonnya 1 biji. Iklannya di koran 1 halaman. Nggak efektif. Ya kan? Saya ngasih sesuatu ke Bapak Mas Yusuf. Ini ya karena saya perusahaan tambang. Udah ngotori kampungnya Bang Yusuf. Bang Yusuf saya hajiin. Jangan cuma berangkat umroh, sekeluarga saya hajiin. Efektif nggak? Selesai nggak masalahnya? Dia balik dari haji, masalahnya masih sama kan? Jadi saya mau minta teman-teman untuk cek pajakkekayaan.com. Di situ ada petisi untuk mendukung pajak kekayaan. Kita bakal dipajakin kekayaan, enggak. Pengusaha bakal dipajakin kekayaan, enggak. Yang dipajaki kekayaannya yang di atas 84 miliar rupiah. Jadi orang yang benar-benar super kaya. Jadi jangan merasa, Bang, tetangga saya baru punya mobil Avanza, berarti dia harus dipajak kekayaan. Enggak. Dalam Islam aja ada yang namanya nisab. Sama, ada batas minimum ya. Itu kalau bisa didorong, kita dapat 93 triliun setahun. Yang penting kita jagain uang dari pajak kekayaan, jangan sampai masuk buat MBG. Uang pajak kekayaan jangan masuk untuk proyek-proyek yang mubazir. Tapi jangan bilang gini, Bang, nanti kalau pajak kekayaan uangnya dikorupsi lagi. Itu persis sama kayak orang yang gak mau ada rumah sakit karena takut rumah sakitnya di markup. Bang, kalau kita bikin masjid gimana Bang? Ada kemungkinan korupsinya nggak Bang? Kalau masjidnya dibikin sama pemerintah daerah. Ya udah kalau gitu gak usah bikin masjid. Persis. Ya enggak lah. Markup, korupsi itu satu hal. Instrumen kayak pajak kekayaan itu adalah hal yang memang harus didorong. Dan saya kira suara itu harus muncul salah satunya dari Makassar. Karena saya percaya harapan itu muncul dari teman-teman yang masih mau berdiskusi.
Di Jakarta yang begini-begini udah mulai sepi. Di Jakarta ngobrolin isme-isme, Islamisme, ya kan? Pan-Islamisme, sosialisme, neoliberalisme itu udah mulai ada. Tapi di Makassar, saya masih yakin sudut-sudut kampus, kafe-kafe, itu obrolannya itu masih punya epistemik yang kuat. Tinggal praksisnya di mana? Salah satu yang saya tawarkan malam ini, yuk kita dukung rame-rame yang namanya pajak kekayaan. Tax the rich. Kalau teman-teman punya usul lainnya, silakan. Reforma agraria, bagus. Pajak properti, kedua atau ketiga, bagus. RUU perampasan aset, bagus. Jadi kita nggak boleh imajinasi itu stop. Selalu ada opsi, selalu ada solusi. Yang kurang apa? Yang kurang adalah kita nggak pernah kompak. Aksi 1000 tuntutan, buset. Aksi demo 1000 tuntutan. Disebar ke masyarakat. Pantesan ibu-ibu parah sama mahasiswa. Wah ini ngalangin jalan gini-gini dan ibu-ibunya itu disuruh baca 1000 tuntutan juga pusing. Bang, ini tanggal berapa bang? Nanti peringatan Mei, tanggal 21. Oke bang, 21 tuntutan mahasiswa. 21 tuntutan pelajar. 21. Disebutin tuh semuanya tuh. Berat. Jadi dari semua solusi, kalau kita bisa fokus 1 atau paling maksimum 3, kita dorong terus. Pajak kekayaan, RUU perampasan aset, ya. Satu lagi, apa? Ada yang beda? Hah? Subsidi sih udah jalan, subsidi apa lagi? Subsidi transportasi publik misalnya, bagus tuh. Di Makassar, nggak ada transportasi publiknya kan? Stop PPG, misalnya gitu ya. 3, tapi kompak. Jadi teman-teman di Jogja, teman-teman di Bandung, teman-teman di Jakarta punya tuntutan ya, ikutin teman-teman Makassar gitu loh. Jangan Makassar nunggu Jakarta. Jakarta 100 tuntutan, Jogja 10 tuntutan, Surabaya 25 tuntutan. Bingung. Yang kita ajak aksi atau ibu-ibunya yang kelewat aja dan ojol jadi bingung. Akhirnya timbul antipati karena nggak ngerti message-nya apa. 3 tapi fokus kita kawal. Sampai jadi.